shadiqin. Dan mereka berkata, kapan datangnya hadza ini al-wa'du, janji kiamat, in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Di ayat ini dikatakan bahwa mereka selalu menantang ya, menantang kapan datangnya kiamat. Kalau memang kamu benar, wahai Muhammad, apa yang kamu ancam-ancamkan itu, apa yang kamu selalu katakan bahwa akan ada kiamat dan seterusnya. Jadi mereka memang semacam layak tidak percaya, karena selama ini memang sejak dulu ya, sejak zaman Nabi Musa pun sudah ada sejak zaman dulu janji itu tidak benar disampaikan. Nabi Ibrahim juga sudah disampaikan kiamat, tapi ya memang itu menjadi ujian buat manusia antara percaya dan tidak. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri menyampaikan bahwa antara aku dan kiamat hanyalah seperti jepitan sandal dan jari. Jepitan sandal dan jari. Tetapi itu artinya kan sangat dekat sekali. Tetapi sampai hari ini belum terjadi kiamat. Ini artinya kadang logika orang-orang yang menanyakan kapan datangnya kiamat, sejak dulu dikatakan dekat-dekat tapi yang enggak terjadi juga. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita, bahwa kehendak untuk mengimani sesuatu itu juga sangat tergantung terhadap hidayah Allah ya. Bahkan sampai hari ini misalnya orang yang mungkin berKTP Islam saja sebenarnya meragukan kiamat ya. Meskipun di bibirnya mengatakan saya percaya kiamat, tapi pada prakteknya itu jauh dari kalimat atau pembicaraan kiamat. Karena itu dalam ayat ini jawaban Rasulullah adalah qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu atau pengetahuan tentang kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali Allah ya, tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang yang meramal kiamat tahun sekian, jelas ngawur, jelas bisikan iblis, jin, setan. Kalau ada yang meramal kiamat itu harus terjadi kemarin misalnya tahun 2002 sampai ada dibikinkan film misalnya. Ya kan? Iya, itu cara mengaburkan kiamat biar manusia itu makin tidak percaya. Terus kemarin tahun 2000 berapa itu juga ada yang pasti nanti kiamat terjadi tahun segini karena kalender sudah habis. Memang begitu. Itu cara-cara setan justru untuk mengaburkan kepastian tentang kiamat. Ini makanya yang kayak gitu-gitu sampai tidak usah terlalu ini. Artinya apa? Kiamat bisa jadi sangat dekat terjadi. Kita tidak tahu ya. Karena apa? Memang semua tanda-tanda terjadinya kiamat telah ada, telah hadir. Sementara
Rasulullah juga sudah menubuahkan bahwa perilaku umat zaman sekarang ini sudah sesuai dengan tanda-tanda umat di akhir zaman. Tetapi nanti ketika di akhirat, falamma ra'au zulfatan, ketika mereka sudah melihat azab di hari kiamat itu sudah semakin dekat akan dirasakan oleh mereka, maka si'at wujuhul ladzina kafaru, maka muram hitamlah wajah-wajah orang-orang yang kafir itu. Wakila, dan dikatakan hadzal ladzi, inilah dulu sesuatu yang kuntum kalian terhadapnya tataun, kalian minta itu untuk disegerakan azab, untuk datangnya kiamat dan seterusnya. Ini rasakan gitu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu memang gimana neraka, surga, kiamat itu sesuatu yang gaib ya. Jadi memang harus kita imani tidak dengan logika ya. Jadi kalau ada yang mencoba untuk melogikakan surga dan neraka ya enggak bisa. Memang itu bukan untuk jasad yang wadak ini kok. Sesuatu yang harus didekati bukan dengan otak yang terbatas volume dan kemampuannya ini. Pengalaman yang direkam oleh memori otak kita itu kan pengalaman tentang misalnya api. Itu ya 100 derajat Celcius untuk menghancurkan atau meleburkan besi, misalnya 400 atau 500 derajat Celcius, kan gitu. Sekarang misalnya Cina katanya berhasil membuat fusi nuklir dan sehingga bisa seperti Taiwan. Yang mereka pahami dari otak itu kan ya segitu aja, padahal neraka itu mungkin jutaan kali lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada ini gitu. Jadi menurut saya kita harus benar-benar memahami ini sebagai satu kehendak bareng untuk ini peringatan untuk kita. Peringatan untuk kita supaya tidak menjadi seperti itu ya, supaya tidak menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah terutama dalam hal kiamat. Kalau kita orang beriman ya pokoknya gini aja lah. Kiamat kapanpun datang, kita persiapan gitu aja. Kiamat kapanpun datang bukan urusan kita, itu ilmu indallah. Tidak usah dibahas kapan bla bla bla. Karena apa? Bahkan seandainya kiamat yang hancurnya bumi, planet dan sebagainya itu masih jauh datangnya, ratusan tahun misalnya, maka kiamat yang kecil, yakni kiamat kematian kita, itu pasti akan datang, tidak pakai ratusan tahun, paling puluhan tahun saja. Sehingga tanpa ngomong kiamat yang besar pun sebenarnya kita juga semasing-masing manusia menghadapi kiamatnya masing-masing. Oh itu kiamat betul ya, jadi sakaratul maut itu sakitnya itu luar biasa sakit. Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas sudah disayangi Allah, dikasihi malaikat Jibril, bahkan Israel pun permisi ketika akan mencabut nyawa. Dan ketika masih Rasulullah merasakan sakit, ditanya apa ini, inilah sakaratul maut. Ya Rasul, sakitnya gini, bagaimana dengan umatku? Loh, sampean ini, nyenengan ini sudah saya ringankan 70 kali ya Rasul. 70 kali masih sesakit ini. Iya. Jadi akhirnya Allahumma khafif itu bagaimana engkau ya Allah ringankanlah sakaratul mautnya umatku. Itu kalau Rasulullah yang sudah bersih dari dosa, yang sudah dijamin surga,
saja masih sebegitu sakit sakaratul maut, bagaimana dengan kita-kita ini? Karena itu kiamat sendiri. Jadi tanpa kita menunggu kiamat-kiamat yang besar yang akan datang, kiamat yang itu pun benar-benar luar biasa hancur-hancuran itu ya. Sakitnya. Makanya kita minta kepada Allah agar dimudahkan, diringankan sakaratul maut atau kiamat sugro kita. Karena itu tidak kalah mengerikan dari kiamat kubro ya. Itu. Kalau kiamat kubro kan memang ketika orang-orang beriman sudah diambil ya. Karena itu ayo benar-benar mempersiapkan baik kiamat sugro maupun kiamat kubro, mending kita siapkan sejak sekarang. Tidak usah menunda-nunda. Serius, dari makanan disuruh bercepat-cepat, disuruh bersegera, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah punya persiapan ketika itu akan datang. Oke. Saya rasa itu dulur yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Yang jelas saya sampaikan di sini pertama, karena kiamat itu memang kejadian yang besar ya, sangat besar, sehingga meskipun masih 2000 tahun pun sudah dianggap dekat. Kalau kejadian yang kecil-kecil, ya persiapannya tidak usah terlalu jauh. Kalau Piala Dunia mungkin membutuhkan persiapan 10 tahun. Ya, 10 tahun atau 16 tahun ke depan sudah ditentukan itu siapa tuan rumah penyelenggara Piala Dunia bal-balan itu. Sehingga negara itu sudah persiapan. 16 tahun pun sudah persiapan. 4 tahun itu sudah dianggap sangat dekat. Padahal hanya bal-balan. Kalau nikahannya orang-orang itu 1 tahun sebelum nikahan sudah disiapkan. Maka 1 bulan pun sudah dianggap dekat. Padahal masih 1 bulan. Jadi tergantung eventnya. Demikian pula kalau cuma syukuran akikohan mungkin 1 minggu atau 1 pekan aja persiapannya sudah dianggap jauh, tapi 1 hari atau 2 hari sudah dianggap dekat. Sehingga kiamat yang hancurnya planet-planet itu maka masih 2000 atau 3000 masih sudah dianggap dekat ya. Sehingga Rasulullah tidak bohong ketika menyatakan bahwa antara aku dan kiamat itu seperti jepitan jari dan tali sendalnya. Apalagi sekarang tanda-tanda kiamat itu sudah datang. Memang pada saat Rasulullah masih wilujeng, masih hidup, tanda-tanda itu belum banyak datang ya. Sehingga wajar kalau ada orang yang berkata di ayat 25 ini, yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapankah datang janji kiamat jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka kata Allah, qul innamal ilmu indallah, katakanlah sungguhnya hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Innama, dan sungguhnya ana nadhirum mubin, aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Falamma ra'au zulfatan si'a, tetapi begitu nyampe di sana baru kemudian mereka bermuram durja. Si wujuh hadiana kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, maka menjadi hitam muram wajah mereka orang-orang yang ingkar itu dan dikatakan, inilah dulu apa yang dulu kalian dustakan, yang dulu kalian abaikan, yang dulu kalian minta-minta. Nah, maka ajaan saya tidak usah bicara terlalu banyak tentang kiamat kapan dan sebagainya. Sudah jelas kiamat dekat, sudah dekat. Apalagi sekarang tanda-tandanya sudah muncul semua ya. Tentang kiamat itu sudah muncul semua ya.
Sudah muncul semua, hampir semua sudah muncul. Satu aja yang belum muncul itu yakni matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat saat itu ya itulah kiamat. Jadi sudah bukan tanda lagi itu. Saat matahari terbit dari barat ya itulah kiamat gitu ya. Kalau tanda gempa banyaknya, kemudian kerusakan, perzinaan, pembunuhan, masjid yang dibangun banyak, mega-mega, tidak ada ISIS, banyak semuanya. Hampir semuanya muncul ya. Orang miskin berlomba bikin bangunan dan seterusnya. Maka gimana kita? Ayo persiapan. Kalaupun misalnya Allah menakdirkan kiamat isu masih 100 atau 200 tahun ini lagi, toh kita juga akan menghadapi kiamat kita sendiri, yakni kiamat suhro kita pas sakaratul maut. Jadi saya ceritakan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut ketika Rasulullah yang sudah dijamin surga, Rasulullah Muhammad SAW saja masih begitu sakit merasa, padahal sudah kata malaikat Israel diringankan menjadi 70 kali lebih ringan. Itu. Jadi ini yang jadi apa? Peringatan untuk kita, apalagi kita yang belum banyak bertaubat, masih banyak dosa dan lain sebagainya. Jadi itu mau benar-benar sakaratul maut itu kiamat beneran ya buat kita. Dan itu bisa terjadi kapanpun. Bisa nanti malam, bisa 10 tahun lagi, bisa 20, 30, wallahu alam. Itu Allah yang Maha tahu. Monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Permisi, mohon izin Gus, badhe tangklet. Ya, silakan. Niku enten rencang sing tangklet terus pundi carane nyuwun pangapunten tiyang sing sampun sedo saderenge sedo niku dereng sempat nyuwun pangapunten saniki merasa nggadahi salah dumateng tiyang sing sampun sedo kalau wau nggih mungkin niku saking kula matur suwun. Ya, langsung ke makamnya. Itu saya berdasarkan riwayat Nabi Dawud ketika punya salah terhadap salah satu panglimanya, yakni Uya, dan ketika Uya meninggal di medan perang, maka Nabi Dawud diminta Allah untuk meminta maaf. Dan ketika meminta maaf, pertama dimaafkan ke kuburnya, terus balik ke rumah sama Allah, kamu balik lagi minta lagi sudah belum? Kenapa? Karena belum menyebutkan Kesalahanmu apa? kesalahanmu. Lalu Nabi Dawud dan menyebut kesalahannya atas Allah yang tidak menjawab atasnya salah yang jadi kita bicara tentang permintaan maaf, maka kita maafi dengan cara ada kuburnya. Ambil riwayat adalah riwayat Nabi. Tadi saya sampaikan ketika Nabi Dawud diperintah Allah memberikan Nabi Dawud minta maaf dan sambil datang kemudian minta maaf
Setelah itu pulang, tapi Nabi Daud kemudian diperintah Allah untuk balik lagi, untuk meminta maaf lagi. Sudah ya Allah, belum, karena kamu belum menyampaikan apa isi permintaan maafmu. Gitu. Balik lagi ke makam, lalu menyampaikan beserta seluruh kesalahan beliau. Kemudian si Orea atau panglimanya ini tidak menjawab, tapi kata Allah, sudah cukup, karena kamu sudah menyampaikan kesalahanmu. Kewajibanmu sudah selesai. Sehingga dari dasar itu, kita memang harus meminta maaf ke makamnya. Ya, saya dulu pernah diajak Pak Guru Mohtar mungkin untuk ngajari saya ya. Meminta maaf terhadap santri beliau yang meninggal sudah puluhan tahun di Jambi sana. Saya sama Pak Guru terbang ke Jambi dari bandara beberapa belas jam itu ke daerah itu, sepeda pakai darat itu. Jalannya jowelek, habis dari mobil itu masih harus turun naik pong-pong kecil itu menyusuri sungai. Habis itu karena sungainya makin kandas, kita harus turun lalu jalan kaki. Itu nyampe makamnya itu kita harus nyari karena udah puluhan tahun. Akhirnya Pak Guru yang ngajari saya untuk minta maaf itu. Jadi harus tetap minta maaf ya. Matur suwun, Gus. Monggo. Oke, kalau enggak ada, itu kajian kita pada pagi ini. Semoga ini menjadi gambaran kita untuk mencambuk diri kita sendiri terhadap pentingnya keimanan ya, di samping logika dan hanya sekedar pikiran-pikiran manusia. Sehingga kita bisa lebih wise, lebih waspada di dalam menjalani hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa kita, meridai kita, menuntun kita dalam jalan siratal mustaqim ila akhir hayat muslimah. Allahumma fil minna tamsis. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba hastin min al-jinni min syaitan jin kufar. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma darajatan. Rabbana innana sami'na munadiyan yad'u Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma rahmna